Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Sumosari. Saya dari kelompok 8D Asbing. Saya Kak Isna Mas Nia Alfiani. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum ilmu pemulihan ternak dengan materi hereditabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dilaksanakan pada Selasa 19 Oktober 2021 pada pukul 14.50 sampai 17.40 secara daring melalui MS Teams. Berikutnya materi alat yang digunakan pada praktikum hereditabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yaitu alat tulis, kalkulator, scientific, dan lembar kerja. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu berat lahir dan berat sapi, berat lahir sapi dan berat lahir sapi Madura dengan jumlah 30 ekor anak yang berasal dari 30 betina dengan 30 pejantan. Metode yang digunakan yaitu dengan membuat data dummy bobot lahir dan bobot sapi Madura berdasarkan acuan jurnal. Setelah data dilaksanakan analisa data meliputi pendugaan nilai hereditabilitas bobot lahir, hereditabilitas bobot sapi, korelasi genetik bobot lahir dan bobot lahir, serta repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama pembahasannya itu hereditabilitas. Hereditabilitas merupakan besaran bagi pengaruh keragaman genetik terhadap keragaman fenotipik dalam suatu populasi biologis. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa hasil perhitungan nilai hereditabilitas bobot lahir sebesar -0,03, sedangkan hereditabilitas bobot sapi sebesar -0,84. Nilai hereditabilitas bobot lahir termasuk dalam kategori nilai rendah, sedangkan hereditabilitas bobot sapi tidak memenuhi nilai hereditabilitas. Faktor yang mempengaruhi nilai hereditabilitas adalah metode pengambilan data, keragaman data, pengambilan contoh, human error, dan faktor lingkungan. Karena nilai hereditabilitas memiliki rentang nilai dari 0 sampai 1, dengan nilai 0 sampai 0,15 rendah, 0,15 sampai 0,30 rendah, dan 0,30 sampai 1 tinggi. Yang berikutnya korelasi genetik. Korelasi genetik adalah derajat keeratan hubungan antara sifat-sifat di antara total rata-rata pengaruh dari gen yang dikandungnya. Berdasarkan pengamatan diperoleh bahwa hasil perhitungan nilai korelasi genetik sebesar 1,30. Nilai korelasi genetik tidak termasuk dalam kategori korelasi genetik karena nilai korelasi genetik memiliki rentang nilai dari -0 sampai 1, dengan -1 sampai -0,6 negatif tinggi, -0,5 sampai -0,4 negatif menengah, -0,3 sampai -0,2 negatif rendah, -0,1 sampai 0,1 tengah, 0,2 sampai 0,3 positif rendah, 0,4 sampai 0,5 positif sedang, dan 0,6 sampai 1 positif tinggi. Yang berikutnya yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan suatu pengukuran kesamaan antara pengukuran suatu sifat yang diukur berkali-kali pada ternak yang sama selama ternak tersebut hidup. Nilai repeatabilitas diperoleh dari pengaruh ragam antar individu dan ragam pengukuran dalam individu.
berdasarkan hasil perhitungan. Didapatkan hasil repeatabilitas antar kelas antara 0,01, sedangkan repeatabilitas dalam kelas sebesar 1,00. Nilai repeatabilitas antar kelas termasuk dalam kategori rendah, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas termasuk kategori tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Darwati et al. 2015 yang menyatakan bahwa besarnya nilai repeatabilitas berkisar antara 0,1. Nilai repeatabilitas dapat digolongkan menjadi 3 kategori. 0 sampai 0,2 rendah, 0,2 sampai 0,4 sedang, dan lebih dari 0,4 tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu kondisi fisik dan kesehatan ternak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir tergolong rendah. Heritabilitas bobot sapi tidak tergolong nilai heritabilitas. Korelasi genetik tidak tergolong dalam nilai korelasi genetik. Repeatabilitas antar kelas tergolong rendah, serta repeatabilitas dalam kelas tergolong tinggi. Perbedaan hasil pada setiap perhitungan dikarenakan adanya faktor-faktor genetik yang mempengaruhinya. Itu mungkin dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.